Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu masih terkait dengan proses puasa. Ya, kita akan mempelajari lebih detail kembali tentang inter-arrival and waiting times, atau waktu antar kedatangan dan waktu tunggu. Sekali lagi, XT adalah jumlah kedatangan atau jumlah kejadian sampai dengan waktu ke T dengan laju sebesar lambda. Maka PXT sama dengan X sama dengan lambda T pangkat X kali X minus lambda T per X faktorial distribusi Poisson. Wn, N sama dengan 0, 1 sampai tak hingga merupakan waktu tunggu sampai dengan kedatangan ke N. Ya, sampai dengan kedatangan ke N itu adalah W, waktu tunggunya. Kemudian Sn, N-nya 0, 1 sampai tak hingga merupakan waktu antar kedatangan atau inter-arrival times, atau biasa disediakan sebagai sojourn times. Jadi seperti di gambar ini, S0 berarti dari waktu 0 ke kedatangan pertama. Kemudian S1 dari kedatangan pertama ke kedatangan kedua. Di slide sebelumnya, di PowerPoint sebelumnya itu dinyatakan sebagai T. Kemudian W0 itu waktu tunggu. Kalau W0 berarti waktu tunggu ke 0. W1 waktu tunggu ke 1. Waktu tunggu ke 1 itu berarti sama dengan S0. Jadi waktu yang digunakan untuk sampai kedatangan yang pertama. Dan kita ketahui bahwa waktu tunggu ke N itu sama dengan jumlah waktu antar kedatangan I dari 0 sampai dengan N-1. Jadi kalau waktu tunggu yang pertama berarti S0, waktu tunggu yang kedua berarti S0 plus S1, dan seterusnya. Jika tidak terdapat kedatangan sampai dengan waktu ke T, artinya bahwa waktu tunggu atau waiting time dari kedatangan pertama W1 atau sistem sojourn pada state 0 atau S0 itu lebih dari T. Atau kita bisa tuliskan sebagai berikut. Jadi jika tidak terdapat kedatangan sampai dengan waktu ke T atau S0 lebih besar dari T, itu sama dengan sampai dengan waktu ke T berarti tidak ada kejadian, atau XT sama dengan 0. Itu sama dengan sebaran Poisson lambda T minus lambda T per 0 faktorial sama dengan E pangkat minus lambda T. Untuk S0 kurang dari sama dengan T berarti 1 minus E pangkat minus lambda T. Ini merupakan fungsi sebaran kumulatif dari sebaran eksponensial dengan rata-ratanya sebesar 1 per lambda. Jadi dalam hal ini S0-nya itu S itu adalah berdistribusi eksponensial, XT itu berdistribusi Poisson. Jadi XT itu jumlah kejadian, S itu adalah waktu, ya, sojourn tapi waktu antar kedatangan. Jadi S0 lebih besar dari T, artinya bahwa waktu tunggu dari kedatangan pertama atau W1 atau sistem sojourn pada state 0 itu lebih dari T. Jadi kedatangan pertama, jadi kedatangan itu baru terjadi setelah waktu T, atau sampai dengan waktu T tidak terdapat tidak ada kedatangan. S0, S1 adalah perubahan eksponensial yang saling bebas dengan rata-ratanya 1 per lambda atau IAD. Ya, semoga Anda paham ini hubungan antara sebaran Poisson dan sebaran eksponensial. Jadi jumlah kedatangan atau jumlah kejadian itu sebaran Poisson, sementara waktu antar kedatangannya mengikuti sebaran eksponensial,
dan total waktu antar kedatangan atau disebut sebagai waktu tunggu itu nanti mengikuti sebaran gamma sebagaimana PPT yang kita pelajari sebelumnya. Dan ini adalah fungsi kepekatan peluang untuk sebaran eksponensial. Ini waktu tunggu atau waiting time, WN-nya sama dengan jumlah SE, SE-nya tadi waktu antar kedatangan. Jadi waktu tunggu merupakan jumlah dari N waktu antar kedatangan. Waktu antar kedatangan menyebar secara eksponensial. Dengan menggunakan fungsi pembangkit momen, maka akan diperoleh MST yang sama dengan ekspektasi TS, fungsi pembangkit momennya untuk sebaran eksponensial adalah 1 minus 1 per lambda T pangkat minus 1. Berdasarkan sifat pembangkit momen, maka MWT itu sama dengan MS0T dikalikan MSN minus 1T. Jadi ini sifat fungsi pembangkit momen ya. Kita tahu MWT, W-nya itu adalah sigma S. Ya, jadi W S1 plus S2 sampai dengan S0 plus S1 sampai Sn minus 1. Kalau kita masukkan ke fungsi pembangkit momennya akan diperoleh merupakan perkalian dari masing-masing perkalian dari fungsi pembangkit momen masing-masing penyusunnya, yaitu dalamnya adalah S0. Maka kita peroleh MWT sama dengan MST pangkat N sama dengan 1 minus N per lambda T pangkat minus 1 pangkat N yang sama dengan 1 minus N per lambda T pangkat minus N, yang ini merupakan fungsi pembangkit momen ini merupakan fungsi pembangkit momen gamma dengan parameternya adalah N, lambda. Sebagai berikut fungsi kepekatan peluang untuk sebaran gamma. Soal berikutnya, berapa peluang bahwa partikel pertama muncul setelah menit ketiga akan tetapi sebelum menit ke-5. Berarti PW1 terletak antara 3 sampai 5, atau kita bisa tuliskan S0 terletak antara 3 sampai dengan 5. Atau kita bisa tuliskan X5 sama dengan 1 dan X3 sama dengan 0. Oke, kalau kita selesaikan PS0 kurang dari 5 minus PS0 kurang dari 3 sama dengan E pangkat minus 6 dikurangi E pangkat minus. Baik, sekarang kita akan pelajari hubungan antara proses Poisson dan sebaran binomial. Diberikan XT, jumlah kejadian pada waktu T, atau jumlah kedatangan ya, boleh kita, kejadiannya adalah kedatangan, boleh bisa jumlah kedatangan atau mungkin jumlah pelanggan yang meninggalkan servis dan sebagainya ya, tergantung permasalahannya nanti. XT sekali lagi adalah jumlah kejadian pada waktu T, merupakan suatu proses Poisson dengan laju lambda positif. Maka untuk U yang terletak antara 0 sampai T dan K yang terletak antara 0 sampai N, maka kita bisa tuliskan PXU sama dengan K bersyarat PXT sama dengan N. P, U dan T adalah waktu, K dan N adalah jumlah kejadian ya. Jadi tentunya jumlah kejadian pada waktu U sebagaimana definisi continuous proses akan lebih besar atau sama dengan jumlah kejadian pada waktu jumlah kejadian pada waktu T akan selalu lebih besar dari jumlah kejadian pada waktu U. Jadi ketika kita ditanya jumlah kejadian pada waktu dengan syarat jumlah kejadian pada waktu T itu sama dengan N, berapa peluang jumlah kejadian pada waktu U sama dengan K, sementara K lebih kecil dari sama dengan N dan U lebih kecil dari T. Maka itu mengikuti sebaran binomial, yaitu
n faktorial per k faktorial n minus k faktorial dikalikan u per t pangkat k dikurangi 1 minus u per t pangkat n minus k. Kita buktikan ya, sama x ku sama dengan k, x t sama dengan n, itu definisi peluang bersalat merupakan perbandingan antara gabungannya dengan marginalnya bagian bawahnya itu ya, x t sama dengan n. Kemudian kita tahu ini tadi saling overlap, maka kita buat supaya tidak overlap agar saling independen, yaitu xu sama dengan k dikurangi xt minus xu sama dengan n minus k. Itu sama dengan, karena sudah saling selang waktunya tidak overlap, maka kita bisa tulis sebagai perkalian dari peluang masing-masing jumlah kejadian di selang waktu tersebut. Kita peroleh kita ketahui bahwa PXU sama dengan K itu sama dengan lambda U pangkat K per E minus lambda U per K faktorial, dan XT minus U sama dengan N minus K, sama dengan itu ya. Terus kita masukkan untuk XT sama dengan N, sama seperti sebelumnya, kita masukkan ke persamaan yang di atas itu, coret berapa yang sama. Ya, yang ditandai merah itu kalau kita tuliskan sebagai berikut ya, kita coret yang sama. Oke, sama dengan U per T pangkat K, T minus U per T pangkat N minus K. Ya, ini mengikuti sebaran binomial. Jadi terbukti jika diketahui totalnya, jika diketahui jika yang menjadi sana itu diketahui merupakan total dari jumlah seluruh kejadian, maka jumlah kejadian pada waktu, contohnya adalah jumlah kedatangan pelanggan ke suatu fasilitas umum XT adalah proses pasang dengan laju lambda sama dengan 2 pelanggan per jam. Jika 6 pelanggan datang pada setelah 3 jam fasilitas dibuka, berapa peluang bahwa terdapat 2 pelanggan datang selama jam pertama fasilitas tersebut dibuka. Jadi sudah diketahui, yang menjadi syarat adalah total pelanggan yang datang, kemudian sama diketahui berapa peluang pelanggan yang datang sebelum kedatangan total tadi. Nah, sebagai berikut. Oke, sehingga kita peroleh dengan mengikuti sebaran binomial, diperoleh peluangnya sebesar 0,329. Oke, berikutnya kita akan masuk ke aplikasi atau penerapan dari proses Poisson pada birth and death process. Jadi misalkan proses Markov untuk waktu kontinu XT dengan state space-nya bersifat diskrit dan kemungkinan state-nya adalah 0, 1, 2 dan seterusnya. Transisi state hanya mungkin terjadi antara state yang bertetangga, yaitu I plus 1 atau I minus 1. Dan transisi tersebut terjadi pada selang waktu tertentu dari T sampai dengan T plus delta T. Jadi kita kembali ke rantai Markov, tapi ini rantai Markov pada waktu kontinu. Ya, kita gunakan nanti sifat-sifat proses Poisson, sebaran Poisson dan sebaran eksponensial. Jadi kalau 0 ke 1 itu berarti kelahiran. Dari state 0 ke state 1 peluangnya sebesar lambda 0, dari state 1 ke state 2 peluangnya sebesar lambda 1 dan seterusnya. Jadi itu adalah laju untuk kelahirannya.
Sementara kalau dari state I plus 1 ke state I jadi berkurang, itu merupakan nanti menjadi laju kematian sampai dengan dari 1 ke 0 dengan laju sebesar mu1. Ya, jadi lambdanya sebagai laju kelahiran, mu sebagai laju kematian. Birth and death process itu digunakan untuk memodelkan proses reproduksi organisme, kemudian penyebaran penyakit menular, antrian. Nanti kita akan pelajari pada sistem antrian. Kembali ke rantai Markov tadi, ya, laju transisinya jadi lambda I Ki I, J itu sama dengan lambda I ketika J nya sama dengan I plus 1, ya. Jadi perpindahan dari state I ke state J bertambah menjadi I plus 1, sementara mu I itu ketika J nya I minus 1, jadi berkurang 0 selainnya. Maka ketika sistem berada pada state I, peluang kelahiran pada selang waktu delta T adalah sebesar lambda I delta T, dan peluang kematian pada selang waktu delta T sama dengan mu delta. Oke, kita nanti akan pelajari peluang equilibrium probability dari birth and death process. Merupakan peluang dari proses yang berada di state I tanpa tergantung waktu. Pada saat equilibrium, total aliran peluang net atau net flow-nya adalah sama dengan 0. Ya, artinya bahwa jumlah kelahiran sama dengan jumlah kematian nanti harus lajunya nanti harus sama. Jadi misalkan ini ya, state 0 dapat dijangkau dari state I dengan peluang sebesar P1 dan laju sebesar mu1. Sementara state 0 dengan peluang P0 itu dapat berubah menjadi state 1 dengan laju sebesar lambda 0. Maka secara umum state K dapat dijangkau dari K plus 1 dengan peluang sebesar P K plus 1 dan laju sebesar mu K plus 1. Dan state K juga dapat dijangkau dengan peluang PK dapat berubah menjadi state K plus 1 dengan laju sebesar lambda K. Nah, hubungan berikut ini mendefinisikan net flow. Jadi lambda K PK sama dengan mu K plus 1 dikalikan PK plus 1 untuk K sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Maka PK plus 1 sama dengan lambda K per mu K plus 1 dikalikan PK. Misal untuk K sama dengan 0, maka P1 nya sama dengan lambda 0 per mu 1 dikalikan P0, dan untuk K sama dengan 1, P2 sama dengan lambda 1 per mu 2 P1 sama dengan lambda 1 per mu 2 kali lambda 0 per mu 1 dikalikan P0. Dan secara rekursif nanti kita akan peroleh untuk K itu sama dengan lambda K minus 1 per mu K dan seterusnya sampai lambda 0 per mu 1 P0, atau sama dengan P lambda I per mu I plus 1 dikalikan P0 untuk I nya dari 0 sampai dengan K. Dengan definisi dari fungsi peluang, maka diperoleh sigma PK itu harus sama dengan 1. Maka P0 menentukan syarat di atas itu, maka P0 sama dengan 1 minus sigma PK sama dengan 1 minus P0. Kita masukkan sigma P lambda I per mu I plus 1. Kemudian yang memuat P0 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, sehingga kita peroleh P0 1 plus sigma P lambda I per mu, maka P0 sama dengan 1 per 1 plus sigma P lambda I per mu I plus 1. Misalkan untuk proses kelahiran dan kematian berawal dari X0 sama dengan 0 dan state-nya adalah 0, 1, 2, dan 3,
dengan parameter kelahiran dan kematiannya lambda 01, lambda 13, lambda 22, mu 12, mu 23, mu 3 sama dengan 1, maka peluang bahwa pada kondisi equilibrium proses akan berada pada state 0 itu sama dengan 1/1 plus sigma B lambda I per mu I plus 1. Oke, sama dengan ini, kita dengan masukkan angkanya, berarti B0 sama dengan 1/3. Oke, kemudian berapa peluang bahwa pada kondisi equilibrium proses akan berada pada state 1? Kita tinggal dapatkan tadi ya, Pk sama dengan ini, maka kalau B1 sama dengan lambda 0 per mu 1 dikalikan B0 sama dengan 10.